Kadang-kadang kita jumpai di negeri kita, khususnya di Indonesia, di mana kadang-kadang halaqah ilmu jamaah itu berada di pinggir-pinggir tembok, ya. Yang padahal ustadznya, gurunya itu berada di depan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ihsani wa syukru la taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'diman lisani. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa aslih lana sa'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Jamaah sekalian kaum muslimin wal muslimat rahimana wa rahimakumullah. Sebuah nikmat yang agung Allah Azza wa Jalla masih berikan kepada kita semua, nikmat hidayat, irsyad dan hidayah taufik. Salah satu kajian yang insyaallah kita sambung kembali bagi para jamaah yang ketinggalan materi bisa dilihat di video kami terkait dengan adab-adab seorang pelajar, ya, dan juga terkait dengan seorang guru, ya. Hal ini harus terpenuhi, ya, adab seorang guru, adab seorang murid, ya. Termasuk diantaranya adalah bagaimana kemudian adab seorang murid ketika dia masuk di sebuah majelis, ya. Sebuah majelis adalah tempat yang agung, di mana Rasulullah SAW pernah ketika itu datang seorang yang mulia, ya, yakni sahabat Nabi SAW. Ketika datang dalam halaqah beliau, maka beliau dalam kondisi terbaik. Dan kita tahu dalam hadis Jibril alaihissalatu wassalam, salah satu yang kemudian dipraktikkan langsung oleh Jibril alaihissalatu wassalam. Ketika beliau datang ke halaqah Nabi, maka beliau asnada rukbataihi ila rukbataihi. Beliau meletakkan dekatnya lutut beliau dengan lutut Nabi SAW, yakni lututnya Jibril alaihissalam dan lututnya Nabi kita Muhammad bin Abdullah SAW. Dan ini sebuah isyarat bahwa di antara dekat dan majelis ilmu dengan guru atau dengan sumber suara, ini bagian daripada sunnah, ya. Makanya bagi kita sekalian ketika halaqah ilmu, maka perhatikan terhadap adab ketika kita duduk dengan guru kita. Semakin seorang itu dekat dengan guru, ya, bukan dengan sumber suara, karena faktanya sumber suara ada di mikrofon, ada di tempat yang mungkin jauh, tetapi dekat dengan guru, ya. Dekatnya seorang yang ketika dia dengan muallim, dengan seorang guru, itu bagian daripada adab. Makanya ketika kemudian hadis Jibril yang sangat masyhur, ketika Nabi kita Muhammad bin Abdullah kemudian tidak menanyakan siapa Anda, ya, dari mana Anda, tetapi ketika fakta malaikat Jibril itu datang kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dengan meletakkan kedua lututnya, itu menunjukkan begitu dekatnya, ya, seorang thalib, ya, seorang pelajar kepada gurunya dalam belajar. Ini sebuah adab yang sangat bagus, ya. Perlu kita untuk contoh, perlu kita praktikkan dalam kehidupan kita dalam halaqah ilmu. Jamaah sekalian rahimakumullah. Pastinya seorang muslim ketika kemudian di dalam halaqah ilmu, maka salah satu di antara bentuk adab seperti ini kita perlu perhatikan, ya. Kadang-kadang kita jumpai di negeri kita, khususnya di Indonesia, di mana kadang-kadang halaqah ilmu jamaah itu berada di pinggir-pinggir tembok, ya. Yang padahal ustadznya, gurunya itu berada di depan, yang paling jauh dari seseorang dalam halaqah ilmu. Ya, kita katakan memang sebuah kebiasaan yang kurang baik, ya. Kita katakan kurang baik karena adabnya sampai Jibril itu datang kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, ya. Maka sebisa mungkin bagaimana kita mendekat kepada muallim, mendekat dengan guru kita ketika di saat kita duduk majelis ilmu, dan itu bagian daripada adab satu terhadap guru kita, ya. Apalagi kemudian kita dekat dengan beliau, dengan perhatian dengan beliau, itu termasuk di antara muru'ah, ya, termasuk di antara kita punya kehormatan, ya. Dan yang kedua, salah satu yang boleh menarik adalah ketika kita dekat dengan beliau, ya, dekat dengan muallim, dekat dengan guru, di saat kita duduk, itu bagian daripada bagaimana perhatian kita dengan beliau. Perhatian kita dengan beliau yang kemudian ini akan menimbulkan open contact gitu. Ketika kita dekat dengan guru kita, maka mungkin ketika beliau mau menunjuk itu dengan gampang, dengan mudah, ya, dan ini bagian. Maka oleh karena itu jamaah sekalian, saya mengajak kepada kita sekalian, perhatikanlah, ya, bagaimana adab kita sebagai pelajar terkait dengan bagaimana ketika duduk majelis ilmu dengan guru-guru kita, dengan ustadz-ustadz kita, sehingga pahala itu bisa sempurna.
pahala itu bisa tamam, pahala itu bisa baik ketika orang itu menjalankan di antara adab-adab dalam majelis. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.